Subhanahu wa ta'ala berupa amalan sholat. Kalau orang zaman sekarang mungkin aneh, wong nyukuri kok nyukuri sholat. Lah wong sholat itu loh capek, wong capek kok disyukuri. Allah. Kalau syukuran itu syukuran kawin nanti itu paham orang zaman sekarang. Tapi syukuran sholat ini gak pakai paham tuh, kata mereka. Hadirin, kalau orang zaman dulu, yaitu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, mereka itu dikasih amalan oleh Allah itu seneng. Maka syukur banget dikasih amalan oleh Allah. Maka diantaranya ini diabadikan dalam satu baitnya para sahabat. Wallahi laula kamahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan engkau wahai baginda Nabi, balik ke Allah boleh, balik ke baginda Nabi juga boleh. Demi Allah, kalau bukan engkau wahai baginda Nabi, tentu saja kami tidak akan mendapat hidayah. Kami tidak punya amalan sholat, kami tidak amalan sedekah. Jadi amalan itu disyukuri. Tapi sebagian santri ini juga sudah banyak yang syukur masalah amalan. Buktinya apa? Setiap habis zuhur kalau di Pusat, dan waktu habis maghrib kalau di utara itu sama minta amalan. Nah, ada orang zaman sekarang kok minta amalan. Masya Allah, apakah mereka itu wali-wali Allah? Nah, jadi minta amalan, minta puasa, minta amalan-amalan. Ya, orang zaman dulu begitu dapat amalan maka syukur banget mereka, senang sekali, diamalkan betul-betul. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini punya amalan, yaitu kalau siang selalu puasa, kalau malamnya itu habis isya dihabiskan untuk sholat dengan membaca Al-Quran sampai subuh. Seneng namanya sholat itu, seneng betul, nikmat. Mungkin kamu masih bertanya, apa yo ada capek-capek kok nikmat? Apa yo ada yang seperti itu? Banyak capek nikmat itu, banyak. Itu orang yang bekerja di kantor nggak bisa berhenti itu, suruh berhenti 40 hari aja, nggak mau mereka. Nggak mau. Kadang enak itu bekerja itu, capek tapi seneng, Itu orang-orang yang sepak bola itu, suruh berhenti, sudah asar mau maghrib suruh berhenti, istirahat nggak mau itu. Capek tetapi nikmat, capek tapi enak. Ada bahkan bukan hanya capek, berpenyakit, batuk, bau tapi nikmat. Peringatan, merokok membunuhmu. Orang apa yang seperti itu? Ya apa? Allah. Kalau dia baca peringatan, merokok membunuhmu. Aku merokok terbunuh, kamu nggak merokok terbunuh juga. Orang ajar, sama-sama terbunuhnya aja kok. Mending mana? Sama-sama terbunuhnya, aku dapat rokok, kamu terbunuh nggak dapat rokok. Jangan ditirukan yang seperti itu. Ini bukan ngajari.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah para sahabat ini kenikmatannya itu dalam amal. Amal itu seneng betul. Seneng betul amal itu. Dan syukur betul. Syukur. Seperti halnya seseorang kalau tidak dapat pekerjaan, kalau ahli dunia ya, mereka tidak dapat pekerjaan. Mereka tidak pekerjaan, maka pusing kepalanya. Pergi ke kiai sana, pergi ke kiai sana, pergi ke semua wali-wali itu ditekani. Wali abdal, wali kutub, wali semua didatangi semuanya. Mau apa Tuan? Saya pengen didoakan supaya dapat pekerjaan tetap. Mayar itu ya, hanya itu kerjanya. Karena apa? Pusing karena tidak dapat pekerjaan dunia, kalau orang dunia. Sebaliknya kalau orang itu ahlul akhirah, ahlul amal, pusing kalau tidak amal. Makanya mereka, pekerjaan mereka adalah mencari pahala, tetapi bukan pahala dari manusia atau dari para raja, tetapi pahala dari raja yang raja, Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya dihabiskan, puasanya habiskan, pol-polan puasa, pol-polan sholat. Ini ada ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan pahala kebaikan atau pahala sehingga kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Seorang sahabat namanya Abu Tolhah kaget dengarnya. Wah, ternyata begitu. Harta saya yang paling saya cintai itu adalah Bayruha. Maka langsung datang kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah sampai kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian mau menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Baginda Nabi, harta saya yang paling cintai adalah kebun Bayruha. Maka sekarang saya serahkan kepada engkau, engkau tasarrufkan, terserah engkau bagi-bagi kepada siapa. Maka baginda Nabi mengatakan, bakhin, wah, kebun Bayruha ini adalah kebun yang betul-betul mendatangkan keuntungan. Ini kebunnya ini subur sekali dan buah-buahnya selalu berbuah, dan di dalamnya ada sumber air. Tempatnya pas di depan masjidnya baginda Nabi. Depan Raudhah. Sekarang sudah jadi masjid sekarang. Coba di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Nabi juga sering masuk ke kebun Bayruha untuk minum air di dalam kebun Bayruha. Senengannya apa? Kesukaannya itu kalau sudah amal. Itu para sahabat. Ya, tidak semua para sahabat itu punya kebun. Ada yang mereka itu kepunyaannya itu nyawa. Barang saya yang paling tak cintai itu nyawa. Maka mereka ini pengen mengorbankan nyawanya demi untuk mendapatkan surga. Itulah para sahabat. Wallahi laula kama ihtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Masya Allah, para sahabat seneng gitu. Itu namanya amalan lo seneng.
Lah baginda Nabi mengingatkan, sautan sama baginda Nabi. Maka baginda mengatakan Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Tidak ada kehidupan ya Allah kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah sahabat Ansor dan sahabat Muhajir. Jawabnya baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupannya para sahabat, santri-santri baginda Nabi, langsung dididik oleh tangan baginda Nabi sendiri. Hadirin, ceritanya hari ini adalah hari memperingati sholat, dan sholat ini adalah pokok dari semua amalan, dan ini adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini tiang agama, barang siapa mendirikannya berarti dia mendirikan agama, barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Dan dikatakan juga semua amalan tidak akan diterima kalau sholatnya itu tidak diterima. Coba, maka sholat itu pokok dari seluruh amalan. Itulah maka wahyu sholat ini diterima tidak seperti wahyu-wahyu yang lain. Ada wahyu puasa, ada perintah sedekah, ada perintah zakat, ada macam-macam perintah, tapi tidak seperti perintah sholat. Perintah sholat ini tempatnya istimewa, dan ini amalan yang sangat-sangat istimewa pula. Sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Baginda Nabi itu paling senang, yang menyenangkan hati beliau itu adalah ketika sholat. Jadi sholat itu kalau betul, nanti itu rasanya tubuh itu bisa istirahat, tenang, madep gitu. Capek-capek, kaku-kaku, pusing-pusing, loro-loro, semuanya hilang ketika sholat. Allah. Coba dah. Masalahnya harusnya itu seseorang itu kalau sholat itu otaknya ini harus dihentikan. Tutup semuanya otak ini hanya pada satu. Otak itu gara-gara capek itu orang itu karena otaknya itu mikirnya kemana-mana itu. Capek aja. Coba contohnya anak yang di kelas, dia tidak bisa tawadhuh, capek ngantuk, mesti pikirannya banyak itu. Mesti pikirannya banyak, muter itu kepala itu. Apa yang dipikir? Karena hari-hari ngelihat HP. Astagfirullah. Pokoknya ahli HP itu tidak akan bisa konsentrasi. Astagfirullah. Seluruh dunia dimasukkan di otaknya. Terus kemudian belajar penuh otak ini, penuh. Begitu dia belajar, masuk gak sedeng, mental terus, mental lagi, akhirnya apa, ngantuk. Udah, mesti begitu, lamun aja. Maka ketika orang itu sholat, dikosongkan betul, otak kosongkan betul, satu saja yang dia ingat, yaitu hanya Allah saja. Maka betul apa yang dikatakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami ya Bilal dengan yaitu sholat. Istirahatnya baginda Nabi itu sholat. Sudah pikir sana, pikir sini, pikir situ, kemudian begitu sholat, Allahu Akbar, enak gitu. Nah. Kalau kita tidur karena otaknya itu nggak bisa dihentikan kalau tidak tidur. Ya Allah. Jadi kita ini masih belum bisa kayak itu menghentikan pikiran-pikiran itu.
Coba waktu sholat itu tawajuh di satu hanya kepada Allah saja. Masa otak nggak mau berhenti kecuali waktu tidur, kayak melas banget itu loh. Nah. Waktu tidur pun belum bisa berhenti, maka mimpi macam-macam akhirnya. Biasakan seperti itu. Ini sholat itu dikatakan bagian Nabi menyehatkan. Sholat ini juga mendatangkan kesehatan. Sholat itu mendatangkan ridha Allah, sudah jelas lah. Dan sholat itu mendatangkan yaitu rohah, istirahat. Enak di tubuh itu kalau orang itu betul-betul sholatnya itu pas, itu begitu itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli olahraga, mungkin mesti ada yang bertanya, masa seperti itu? Tak buat contoh lagi. Ada orang banyak ngengkel, orang sekarang itu mesti banyak ngengkel walaupun nggak berani ngomong, itu saya tahu sekarang. Maka harus dikasih contoh. Nah. Jadi sekarang coba orang yang suka olahraga, dia itu kalau sudah olahraga, dia itu dinikmati begitu olahraga, begitu lari, tak apa, itu lari, diem aja, lari sampai berkilo-kilo. Nah, nggak ada orang lari berkilo-kilo sambil juah, kan nggak ada, diem konsentrasi. Nah. Terus kalau dia tidak lari, tubuhnya sakit semuanya. Ya kan? Itu sakit semuanya. Karena dia bisa tenang ketika lari. Ada orang yang biasa olahraganya memanah itu. Begitu memanah, plek, dia diem konsentrasi di satu titik, ya sasaran itu. Maka dia itu akan merasakan nikmat, merasakan istirahat pada waktu itu. Nah, akhirnya mendatangkan kesehatan. Dan itu ada juga dalam satu hadis dikatakan, dalam satu riwayat dikatakan bahwa seumpama seorang ulama mengatakan atau seumpama memanah itu fadilahnya hanya satu saja, yaitu hanya menghilangkan kesusahan, tentu saja itu sudah cukup. Allah. Jadi di antara fadilahnya itu olahraga memanah itu menghilangkan kesusahan. Orang susah-susah itu coba dengan dipanah, akhirnya hilang karena pikirannya jadi terkonsentrasi, dipaksa untuk konsentrasi kepada satu titik sehingga jadi enak tubuhnya itu. Tapi kalau nggak bener, olahraganya nggak bener, memanah nggak bener, sekali aja kapok setelah itu. Demikian juga kalau sholat kita ini tidak bener, itu disuruh sholat itu loh, angel kapok, kesel aku. Karena belum bisa sholat. Kelihatannya tadi sholat sunnah belum semuanya tadi. Ya. Ada beberapa halaqah yang tidak mengajari santri-santrinya sholat sunnah ya. Halaqah mana tadi? Jangan ngaku oleh ketahuan ya. Nah. Sholat itu dibiasakan, nanti enak, kan terasa enak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam perjalanannya Isra Mi'raj, beliau ini diceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, pertama kali ini yaitu Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba. Ini mau dikasih wahyu salat baginda Nabi. Baginda Nabi mau dikasih wahyu salat, maka beliau ini membuat perjalanan, yaitu perjalanan dari masjid, yaitu Masjid Mekah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa, dan nanti naik lagi sampai di tempatnya para malaikat, tempat ibadahnya para malaikat, yaitu di langit sana. Di tempat-tempat ibadah. Salat ini adalah perkara yang penting. Ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ini dilewatkan kepada tempat-tempat terbaik di bumi, dan akhirnya beliau sampai kepada tempat terbaik di langit.
yaitu sowan kepada Allah Subhanahu di langit sana. Tempat terbaik di bumi yaitu masjid-masjid. Masjid di antara di sini disebutkan adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian langkah ke atas sana sampai sowan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai ke Masjidil Aqsa, maka beliau ini sholat berjamaah dengan para anbiya. Ada yang mengatakan itu setelah turun, ada yang mengatakan itu sebelum naik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa baginda Nabi berjamaah sholatnya? Nah, itu pertanyaan. Kenapa kok berjamaah sholatnya dengan para anbiya? Baginda Nabi ini bukan satu-satunya orang, bukan membuat madhab sendiri, bukan. Tetapi baginda Nabi ini bersama seluruh para anbiya menyembah Allah, menghamba kepada Allah bersama seluruh para anbiya. Ini pelajaran pertama ini harus dipahami. Walaupun baginda Nabi ini hidup jauh zamannya dengan Nabi Musa, jauh zamannya dengan Nabi Isa, jauh dengan zamannya para anbiya, tetapi beliau ini selalu bersama dengan para anbiya, masih istimaiyat dengan para anbiya. Nah, itu terbukti ketika mau Mi'raj itu. Jamaah menghamba kepada Allah, ngadep Gusti Allah, sholat. Karo para nabi. Masya Allah. Maka begitu baginda Nabi, saya potong sedikit, beliau ini ditawari oleh Allah, pengen tinggal bersama sahabat-sahabatmu atau pengen kamu bersama saudara-saudaramu, para nabi, para rasul. Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku pengen bersama saudara-saudaraku, yaitu para nabi, para rasul yang tinggi, yang derajatnya tinggi-tinggi, teman-teman yang tinggi-tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri di sini kelihatannya, tetapi hatinya selalu bersama mereka. Allah. Coba kalau kita ini mau mati, kira-kira ya, semoga umurnya panjang. Amin. Baru ngomong mati udah takut sendiri. Gimana ini? Takut mati, gak takut ya mati. Gimana ya? Pengen mati ketakutan apa mati tanpa ketakutan? Nah ya makanya waduh aja yang takut mati, gak takut mati ya mati gak usah takut lah. Ya, seumat seseorang itu mau mati, maka siapa yang paling difikirkan? Siapa yang paling difikirkan? Orang yang selalu kumpul sama kamu, maka dia akan ingat anak karena sering bertemu dengan anak. Ingat dengan istri, selalu kalau istrinya dicintai lah, kalau istri cinta sama istrinya, dia mesti ingat sama istrinya. Kalau cinta sama anaknya, maka diingat anaknya. Kalau cinta sama kebun, sapi dan sebagainya, lah itu juga akan jadi dan pikirannya semuanya. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawaku ya Allah. Ya. Aku ini punya anak banyak ya Allah. Lihatlah banyak sekali loh. Kasihanilah aku ya Allah. Itu istriku itu nggak bisa kerja apa-apa ya Allah. Kalau tak tinggal gimana? Siapa yang ngopeni ya Allah? Nggak ngerti ya ngopeni, Gusti Allah nggak pernah ngopeni, dia sendiri itu benar. Itu karena apa? Karena hatinya hari-hari bersama mereka, sehingga mau mati nggak pengen mati karena pengen bersama mereka. Lah baginda Nabi loh, mau wafat dan cepet saya ke sana saja sama bersama mereka, bukan mereka yang di sini, mereka yang di sana malahan, yaitu para nabi, para rasul. Beliau di dunia tapi beliau selalu istimaiyat sama para nabi, para rasul. Hatinya hakikatnya kumpul itulah kumpul dalam hati, bukan di luar. Kalau jasad bisa kumpul, tapi hati ini kalau tidak kumpul ya tidak akan kumpul seperti orang-orang munafikin yang ada di Madinah.
kampungnya sama dengan kampung baginda Nabi, dan kadang-kadang juga sholatnya juga di masjidnya baginda Nabi, ya sholat juga, nampak-nampakkan sholat, tetapi hatinya tidak bersama baginda Nabi, sama orang kafir. Allah. Nah, sebaliknya Uwais Al-Qarani, Sayyidina Uwais Al-Qarani, afdhalul tabi'in, tidak pernah bertemu baginda Nabi, tapi hatinya selalu bertemu terus dengan baginda Nabi. Jadi hakikatnya kumpul di dalam hati. Nah ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak sepertinya kehidupan bersama orang di dunia ini, tetapi hati baginda Nabi selalu bersama para anbiya alaihi wassalam, bersama orang-orang soleh. Ini hakikatnya Rabithah. Rabithah itu bukan hanya kumpul secara fisik, bukan. Rabithah itu hakikatnya ada dalam hati. Hari ini zaman kita dengan zaman baginda Nabi begitu jauh, 1443 tahun kalau dihitung mulai Hijriah. Selama kan? Tetapi kalau kamu masukkan baginda Nabi dalam hatimu, maka kamu selalu bersama baginda Nabi. Bisa saja orang zaman sekarang tapi selalu kumpul baginda Nabi. Baginda Nabi hidup pada zaman akhir, tetapi beliau selalu kumpul dengan para anbiya yang sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Maka itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebelum Mi'raj ini, beliau dikumpulkan pula, yaitu dengan teman-teman beliau yang paling beliau cintai, yaitu para nabi, para rasul. Sholat bareng-bareng berjamaah diimami baginda Nabi di Masjidil Aqsa. Biar seneng, ini teman sejatiku, ya ini para nabi, para rasul. Sholat bersama para anbiya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan ini sebutnya banyak pelajaran. Di antaranya baginda Nabi juga diperlihatkan dunia. Mana dunia ini diperlihatkan kepada baginda Nabi sebagai orang tua yang bersolek, yang punya buntut. Wanita tua bersolek, punya buntut. Giginya rampal. Maka dikatakan bahwa wanita tua itu adalah dunia. Maka ketika ditanya, kenapa gigimu rampal, Nek? Katanya. Ini adalah gara-gara saya menggoda orang-orang yang tidak dapat saya goda, malah ditendang gigiku sampai rampal. Kenapa kamu punya buntut, Nek? Katanya. Ini buntutku ini tak buat untuk ngasih permainan orang-orang ahli dunia, katanya. Sehingga dia kayak kucing bebas pergi kasih buntut induknya itu. Karena bumi ini, dunia ini ya induknya manusianya, buat mainan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, kenapa engkau bersolek? Saya bersolek ini tampak bersolek. Kenapa kok bersolek? Ini karena dunia selalu berhias, padahal sebetulnya dunia ini sudah tua. Artinya apa? Orang di dunia ini tidak lama. Kita ini sepertinya adalah seperti orang tua. Artinya orang tua itu orang yang sudah mau menghadapi kematian, menghadapi kematian, tetapi tampak indah. Kalau kita ini meminang dunia, maka akhirnya dunia itu akan menyembelih kita. Tidak ada yang sekejam dunia. Dunia ini betul-betul kejam, betul-betul kejam, jelek tapi bersolek, sehingga orang anak muda itu tergiur, terpana melihatnya. Ya, jelek sebetulnya, tapi bersolek. Hadirin, kalau orang itu terpikat oleh dunia, maka dia nanti akhirnya akan ditipu oleh dunia. Begitu dia terpikat, maka dia akan mencari. Didekati, dia akan menjauh. Didekati, dia akan menjauh. Makanya orang yang cari dunia, nanti kalau cari dunia tidak akan berhenti. Sudah dapat dikit, nanti jauh lagi, cari lagi, nggak ada habisnya. Dia menjauh lagi dikit, menjauh lagi. Nah, begitu dia sudah mendekat, dekat, oh pegang kepala, terus kita dipotong leher kita sama dia, mati.
Seperti apa? Seperti wanita cantik yang dia itu menggoda orang, ya, menggoda orang. Begitu dia datang, maka dia kasih lempar uang 100 perak, diambil, pergi jauh lagi, ambil terus. Begitu kita sudah terkumpul sedikit demi sedikit, dekat, sembelih. Persis seperti ayam potong. Dipelihara oleh induk semangnya, ya, dikasih makan, dekat lagi, kasih makan lagi, 40 hari, potong habis, jual. Begitu dunia, betul-betul kejam. Kemudian kalau dia itu sudah mati, dia akan cari orang lagi. Ayo, pikat orang lagi, kasih pikat orang lagi. Begitu sudah terpikat, sembelih, kasih orang lagi. Terus tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Itu pekerjaannya dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu untuk masuk langit yang bersab-sab, 7 sab, 7 tingkatan. Satu langit, kedua, ketiga. Setiap datang malaikat Jibril mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka dari dalam mengatakan man anta, siapa kamu? Maka Jibril mengatakan aku adalah Jibril, katanya. Siapa yang di sisimu itu? Sandingmu ini adalah Muhammad ibnu Abdullah, utusannya Allah. Ya, silahkan masuk. Pelajaran pertama, orang itu kalau masuk rumah salam. Assalamualaikum, adkhul. Kalau belum diizini itu jangan masuk duluan. Sebentar, jangan salam dulu, tak intipnya dulu. Bener yang seperti itu. Dulu malaikat Jibril gak ngintip seperti itu, gak ngajarin. Itu pelajaran pertama kepada baginda Nabi. Diajari apa? Yaitu diajari salam. Semua cerita dalam Isra Mi'raj itu adalah pelajaran. Semakin kamu gali, semakin banyak pelajaran-pelajaran yang muncul dari situ itu. Yang muncul dari situ itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat Assalamualaikum, minta izin. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Nyambung murid saya. Seorang sahabat itu ditanya, datang siapa? Ketuk pintu. Dok. Siapa itu? Saya. Kalau kata baginda Nabi. Ada itu gak suka. Orang itu kalau ngomong jangan saya Jibril. Ya. Bilang saya Umar. Bilang seperti itu. Biar apa? Biar tahu orang yang di dalam itu yang datang itu siapa. Itu gimana itu? Apa enggak cukup atau bagaimana? Enggak ada apa-apa lah. Enggak ada berantem kan? Ya, enggak apa-apa, biarkan aja. Jangan ikut-ikut melihat, saya aja yang lihat. Tak wakili lihat kok. Abang lihat sini, aku tak wakili lihat ke sana. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Maka akhirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Sowan itu sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu kalau zikir itu jangan dipamer-pamerkan. Menghadap Allah kok dipamerkan. Baginda Nabi itu sowan gitu kepada Allah itu sendirian. Itu makanya disunahkan kepada orang itu kalau dikir itu cari tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Semakin tidak ada orang maka itu semakin baik. Semakin tidak orang, karena itu akan menjauhkan dirimu dari sifat riya. Karena manusia ini selalu aja dalam hati itu kepinginan pamer, kepinginan benti puji, kepinginan begini, kepinginan begitu. Kalau orang itu amal pengennya itu biar dipuji, amal pengennya itu biar dilihat orang,
sebetulnya dia ini bukanlah amal karena Allah. Dia itu orang jualan. Orang jualan. Jualan sholatnya untuk beli pujian orang. Jualan ada beli pujian orang dengan hartanya, sedekah. Bukan sedekah itu namanya adalah jualan. Tukang beli apa? Beli pujian, beli dilihat orang, beli apa itu, semua itu dibeli dengan hartanya kah atau dengan amal kah, dengan apa? Itu adalah orang-orang yang suka jual beli dengan manusia, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jual beli dengan Allah menguntungkan, tapi jual beli dengan manusia, nah itu merugikan. Itu namanya syirik khafi. Syirik namanya itu. Syirik khafi. Kalau jual beli dengan Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jual beli dengan Allah dapatnya surga. Kalau jual dengan manusia nggak dapat apa-apa. Tambah dapat tempilingan pisan itu di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sendiri, betul-betul ngadep sendiri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu malam untuk tahajud nggak ada orang, kamu mi'rajlah sendiri di kamarmu kah, atau di masjid, semua temanmu tidur, kamu mi'raj. Mi'rajnya hatinya aja, hatinya menghadap kepada Allah sendirian. Ya Allah, ya Allah, jangan kenceng-kenceng, pamer nanti kenceng-kenceng juga. Ya Allah, ya Allah, hadap sholat sendiri malam-malam. Maka dikatakan bahwa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kasih makan orang, kalau ngasih makan orang jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan balasan. Kasih makan itu, tetapi harapanlah yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita. Ada seorang wanita ahli ibadah datang kepada seorang soleh. Maka dia itu bertanya, menurut kamu orang yang dermawan itu orang seperti apa? Maka dia mengatakan, ya orang yang memberikan hartanya kepada orang lain, tidak ingin dibalas, tidak ingin kayak gini, Lah kalau orang dermawan kepada Allah bagaimana? Ya orang yang ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Minta pahala enggak? Ya minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah itu ngasih pahala 10 kali lipatnya. Tak pikir kalau begitu, menurut saya, menurut aku itu kok bukan dermawan kalau begitu sama Gusti Allah. Lah kok begitu? Lah kamu itu hanya ngasih 1 loh, kamu mengharapkan 10. Begitu kok dermawan. Jadi ini sudah orang sudah mahabbahnya kepada Allah. Orang dermawan kepada Allah itu ya semata-mata ibadah itu dinikmati, menghadap Allah dinikmati. Adapun dikasih atau enggak dikasih sama Gusti Allah diserahkan sama Gusti Allah saja, enggak usah dipikir. Ini wanita-wanita ahli ibadah zaman dulu ngomongnya kayak begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Allah dikasih ya manut aja baginda Nabi itu. Kasih 50 kali sholat. Inggih. Manut aja. Baginda Nabi ini sebagai manut not. Karena itulah digelar sebagai abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Menjalankan di waktu malam hambanya. Kenapa dikatakan hamba? Karena baginda itu manut begitu sama Gusti Allah, itu nurut, dikasih apa aja mau baginda Nabi. Sampai langit ya nurut aja. Maka sampai baginda Nabi dikali wa ma yang tiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Baginda Nabi tidak pernah ngomong sampai naik dewe dari hatinya keluar begitu saja, enggak. Tetapi apa yang dibicarakan baginda Nabi, yang dikatakan baginda Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada baginda Nabi. Pokoknya gak diperintah ngomong, gak ngomong baginda Nabi. Manut begitu baginda Nabi. Malah kebanyakan itu takut keliru. Makanya begitu baginda Nabi di Taif, ya toh, beliau itu diantemi sama batu, ya toh. Hadirin, sampai malaikat-malaikat menawarkan baginda Nabi untuk menghancurkan orang Taif. Maka baginda Nabi itulah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara kata-kata illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, yang saya takutkan ini kalau engkau ini lo marah kepada aku. Saya ini punya salah terus engkau marah. Jadi begitu. Ada makhluk-makhluk Allah Taif itu loh Pak melempari batu baginda Nabi. Yang dipikir baginda Nabi bukan makhluk ini melempari, bukan. Ini yang menggerakkan Gusti Allah. Ini Allah marah sama aku apa gimana ini? Illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Asal engkau enggak marah ya Allah, aku enggak peduli engkau apakan, aku nurut saja ya Allah. Aku nurut saja ya Allah. Itu sedangnya hamba. Itu namanya hamba. Duduknya kayak hamba, makannya kayak hamba. Maka baginda Nabi suatu kali ketika beliau itu makan, maka beliau ini makan seperti dongkrong, atau kayak seperti hamba. Seorang wanita berkata kepada baginda Nabi, makan kok kayak seperti hamba aja. Hamba itu maksudnya budak itu lah. Makan kayak seperti hamba sahaya aja. Maka baginda Nabi mengatakan, tidak ada hamba yang lebih menghamba melebihi aku, katanya. Bangga jadi hamba, bangga bisa nurut kepada Allah, bangga bisa tawadhu begitu. Maka begitu ditawari baginda Nabi, pengen jadi nabi yang jadi raja apa nabi yang jadi hamba? Ya Allah, saya pengen nabi yang jadi hamba saja. Semakin menghamba, memperlihatkan rengek-rengekan, memperlihatkan lapar, memperlihatkan senang syukur ketika dikasih walaupun sedikit. Senang baginda Nabi, sehingga biar disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hamba itu pemikirannya satu, bagaimana tuannya sayang. Pikirannya hamba seperti itu. Makanya baginda Nabi itu nggak ambil resiko jadi raja nanti dirusak malah ke hatiku. Tentu saja yang enggak lah, baginda Nabi nggak akan rusak seperti itu. Tetapi beliau milih yang terbaik, yaitu pengen jadi hamba. Sehari kenyang saya bisa syukur ya Allah, sehari lapar maka saya bisa sabar. Sabarnya akhirnya diwelasi oleh Allah, syukurnya jadi disenangi sama Gusti Allah. Itu pemikiran hamba yang menghamba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikasih wahyu salat 50 kali. Siap. Turun Nabi. Turun lagi. Ditanya sama Nabi Musa, berapa dikasih? 50 kali sehari. Woi, gak kuat. Umatmu gak kuat. Balik lagi. Suruh balik. Baginda Nabi balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tinggal di arah sana, itu tikan ini. Tetapi itu adalah tempat yang terbaik untuk sowan kepada Allah. Seperti halnya masjid dikatakan sebagai Baitullah, itu bukan berarti Gusti Allah tinggal di situ itu. Bukan, tetapi itu tempat yang terbaik untuk menghadap Allah, untuk ibadah kepada Allah. Nah, gitu loh. Kalau di bumi itu ada masjid, kurang lebihnya di atas itu juga, di langit juga ada masjidnya. Di masjid langit sana. Nah, di tempat menghadap Allah di langit di sana, itu di sana itu. Nah, di sana. Kalau di bumi itu ada Ka'bah, itu Baitullah, Ka'bah. Maka di langit ada Baitul Ma'mur, ada Ka'bah langit sana itu, yang diputeri oleh para malaikat. Jadi
jangan salah paham. Jangan salah paham. Jangan dikira nanti duduk di sana begini enggak seperti itu. Paham? Gusti Allah itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan arsy, yang menciptakan seluruhnya. Mereka itu adalah makhluk dan wujudnya selalu diwujudkan oleh Allah. Ya, kalau Allah nggak mewujudkan itu semua tidak ada. Itu semua tidak ada. Makanya bukan Allah tinggal sama dia, mereka itu wujud karena masih diwujudkan Allah. Makhluk-makhluk itu. Paham ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, maka Nabi Musa Nabi Musa menyarankan supaya minta pengurangan. Maka akhirnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikurangi, maka sekian siap, turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, minta pengurangan lagi, sampai akhirnya itu sampai tinggal 5 waktu. Tinggal 5 waktu, Nabi Musa masih pengen lagi, ayo balik lagi, minta kurangi lagi. Hadirin, bagi Nabi saya sudah sangat-sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sangat malu kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya jadilah 5 waktu yang kita amalkan. Baginda Nabi tahu betul karena beliau sendiri yang menerima sholat ini, maka beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Memang sholat betul-betul penting dan betul-betul berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi tahu betul kalau baginda Nabi sudah sholat, maka baginda Nabi sholatnya itu panjang-panjang sampai 2 telapak kaki baginda Nabi itu bengkak-bengkak saking senengnya sholat. Begitu baginda Nabi dikatakan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, engkau ini adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya semuanya sebelum dan sesudah, dan tidak akan melakukan dosa, tetapi kok engkau masih berbuat kayak seperti ini amalannya. Maka baginda Nabi mengatakan bahwa wala akuna abdan syakura. Lah kalau sudah begitu, apakah aku ini tidak jadi hamba yang syukur? Ya tentu saja aku harus syukur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu menyampaikan wahyu salat ini kepada sahabat-sahabatnya, dan akhirnya baginda Nabi pindah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah, maka salat ini dipindah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis sana. Ya ikut saja baginda Nabi. Baginda Nabi ikut pula. Namanya hamba, itu enggak ngengkel. Suruh menghadap kepada Baitul Muqaddas, maka baginda Nabi ikut selama kurang lebih berapa itu? 7 bulan atau berapa? 17 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya baginda Nabi ini gak pengen sekali kalau kiblah itu dikembalikan lagi ke Ka'bah seperti kiblahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menghadap ke Ka'bah. Karena ini jadi olok-olokan dari orang-orang Yahudi dan olok-olokannya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mengatakan katanya ikut Nabi Ibrahim. Lah kok ngadepnya ke Baitul Muqaddas? Kurang ajar ya. Sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan katanya kami keliru katanya. Lah kiblatnya kok ikut kami ngadep Baitul Muqaddas. Namanya orang itu suka nyala-nyalakan seperti itu. Baginda Nabi akhirnya minta kepada Allah sebenarnya dalam hati saja, karena radaqalluba wajhika fis sama. Pengen enggak ada wahyu, semoga-moga kalau Allah Subhanahu wa taala dipindah lagi ke kiblatnya Nabi Ibrahim. Akhirnya dipindahlah ke kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka hadirin yang dimana ya dipindah, ya
Akhir ikut juga baginda Nabi. Suruh apa saja ikut, itu namanya hamba. Pindah ke sana, semua mana-mana itu susah. Pindah ke Baitul Muqaddas, ya tetap saja itu menghamba kepada Allah, menghadap kepada Allah. Pindah menghadap ke Ka'bah, itu juga menghadap kepada Allah. Wong hakikatnya itu ngadep Allah. Ya, hakikatnya kan ngadep Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini ketika mengajari sholat sahabat-sahabatnya, maka sahabat-sahabatnya ini berlomba-lomba untuk sholat, menghabiskan waktunya waktu malam itu untuk sholat. Dan suatu kali baginda Nabi juga pernah sholat bersama sahabat-sahabat berjamaah sholat sunnah. Maka sahabat-sahabat ini gerudukan untuk ikut sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau itu takut. Aku takut ini kalau sampai mereka itu kok terus sholat malam-malam begini terus sholat, ikuti aku, nanti akhirnya diwajibkan Gusti Allah, takutnya itu. Maka akhirnya baginda Nabi tidak mau sholat di luar, beliau sholatnya di dalam rumah. Sampai dipanggil para sahabat ini, baginda Nabi sudah waktu sholat, berarti nggak ngerti. Maka baginda Nabi akhirnya memberitahu, aku ini sengaja tidak muncul di hadapan kamu dikarenakan aku takut nanti kalau sampai diwajibkan jadi memberatkan umat. 5 waktu aja loh, itu sudah banyak yang bolong. Sudah dikurangi itu. Dan nanti kalau terus diwajibkan tambah lagi sama sholat tahajud, ya juga bolongnya tambah banyak, hutangnya tambah banyak sama Gusti Allah, seperti itu. Akhirnya sholat. Ini sholat, kerjakan yang sungguh-sungguh. Sebetulnya bukan hanya itu saja hikmah dalam sholat ini. Dalam sholat ini juga, ini akan menata manusia ini jadi orang yang tertib dan disiplin. Kalau kamu jaga betul sholatmu, sholat jam berjamaahmu, maka akan hilang semuanya rasa malas itu. Kalau kamu dengar azan, segera saja pergi ke masjid. Begitu sampai masjid, langsung amalan, baca Al-Quran atau baca wiridmu apa, sampai nanti iqomah. Itu ada sekitar 1,5 jam. Kalau itu kamu buat baca Al-Quran, sudah dapat 1 juz. Berarti setiap hari kamu dapat 5 juz hanya untuk nunggu waktu sholat. Nggak perlu waktu tambahan. Tidak ada alasan, tidak ada waktu. Apalagi yang hafid Quran itu omong kosong sudah hafid Quran, kok nggak pernah baca, bacanya hanya waktu Ramadan saja. Ini sudah mau Sya'ban, sudah dibaca apa belum? Belum kan? Belum. Coba yang seperti itu. Kalau betul-betul orang ini menjaga sholatnya, mesti dia itu akan hilang rasa malasnya. Orang-orang munafikin tidak mau menjaga sholatnya, maka mereka kalau sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu menjalankan sholat, mesti malas karena mereka tidak istiqomah dalam sholat. Tidak mau istiqomah sholatnya itu. Tidak tepat waktu, mundur maju, mundur udah. Kayak seperti itu akan jadi malas sholat. Sebenarnya kalau disiplin waktu, azan ke masjid, selalu gitu. Nanti akhirnya orang jadi disiplin. Hayya 'alal shalah, pergi ke masjid. Hayya 'alal shalah, pergi ke masjid. Ya khairallahi rekabi, Medan. Jadi dibiasakan, ada panggilan berangkat, ada panggilan siap. Kenapa orang itu susah sekarang itu kalau ditazkir? Siapa? 4 bulan? Males. Itu biasanya golongannya orang-orang rohaya ala sholah nggak segera ke masjid itu udah. Ketoro itu udah tampak itu. Kelihatannya. Kalau sudah dibiasa hayya sholah, ayo berangkat sholat, nyat. Nanti ayo berangkat dakwah, nyat, siap. Gimana? Mendatangkan kedisiplinan.
Coba kamu lihat, anak yang nggak bisa disiplin di kelas mesti tidak disiplin sholatnya, mesti nggak disiplin sholatnya. Kalau disiplin sholatnya itu ketika azan dan segera ke masjid, mesti diajarkan seluruh perkaranya akan jadi disiplin, jadi tertata semuanya. Makanya sholat itu, dan masya Allah itu betul-betul ini penata seluruh amal. Bahkan bukan efeknya bukan aja amalan agama saja, seluruh urusan dunia pun akan tertata juga dengan sholat ini. Dalam sholat ini pula, ini adalah pelajaran untuk selalu ingat kepada Allah di setiap gerakan. Allahu Akbar, gerakan itu ingat kepada Allah lagi, menghadap kepada Allah, minta kepada Allah. Orang berdiri, orang dalam kondisi berdiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sedang berdiri ini, sedang ruku, muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ketika i'tidal, Rabbana lakal hamd, muji Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak ada hentinya. Makanya istilahnya para masyayikh mengatakan membawa sifat dalam sholat keluar sholat. Sifatnya orang dalam sholat itu apa? Sifatnya itu adalah mulai takbiratul ihram sampai salam ingat terus kepada Allah dalam semua gerakan. Dalam semua gerakan. Gerakan berdiri, gerakan menghadap, gerakan ruku, gerakan sujud, gerakan duduk, semuanya ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang tidak ada dalam salat itu gerakan tidur wa 'ala junubihim. Ya, ini menghadap Allah masa tidur kan? Ada juga kalau sedang sakit. Nah, sedang sakit pun juga akhirnya ya sholat. Sholat miring, apa sholat terlentang, ya masih bisa juga. Nah, itu darurat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan sholat ini dalam agama, walaupun orang dalam kondisi sakit pun, maka tetap diwajibkan sholat. Tetap sholat. Kalau tidak bisa berdiri, sholatnya dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, sholatnya dengan berbaring. Kalau tidak berbaring, sholatnya dengan terlentang. Kalau tidak bisa, apa-apa nggak bisa, suruh isyarah pakai matanya. Nah, kalau sudah nggak bisa, ya mati berarti itu. Suruh isyarah sampai makan matanya. Coba. Tidak ada tempat. Dalam kondisi perang pun, sholat itu tidak ada. Libur itu nggak ada. Perang tidak ada libur sholat. Tetap baginda Nabi juga mengajari sholat ketika sholat khauf itu. Masya Allah. Kenapa begitu penting sholat ini? Betul lah, kalau orang itu benar-benar sholatnya itu tertib, maka seluruh amalannya akan tertib. Dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita yang suka bermaksiat. Dia itu kalau siang maksiat, tapi kalau malam itu suka sholat begitu. Maka baginda Nabi mengatakan suatu hari nanti mesti sholatnya akan menolong dia sehingga dia jadi orang yang taat. Makanya apapun kalau urusan sholat jangan sampai ditinggalkan. Makanya kalau cari mantu, satu saja yang dicari itu. Nanti kalau kamu mungkin nyarikan adikmu apa ya, carikan orangnya sholatnya tertib apa enggak. Kalau sholat 5 waktunya tertib, ya dah. Kalau dia ini jamaahnya juga tertib, masya Allah, itu jarang. Kalau orang tertib betul tepat waktu istiqomah yang seperti itu, nah ini orang seperti itu cocok. Biasanya nanti semua amalannya juga akan tertib. Semua amalannya tertib. Dulu para ulama ini kalau sholat itu disi-disian, pengen yang paling afdol sholatnya itu. Maka mereka pengennya itu soft awal. Pengennya mesti soft awal. Balapan di soft awal. Itu orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang monggo silahkan ke depan, monggo silahkan ke depan, saya tak belakang saja. Nanti kalau ada
kenapa ke belakang? Sudah tahu, udah ikram itu apa? Nah, tahukah kamu apa? Tadi di saf awal itu ada selamatan. Oh iya toh, aku langsung maju ke depan lagi. Kalau ada makanan di saf awal, semua balapan di saf awal. Nah, kalau di depannya itu adanya itu ayat khirzi, saya di belakang aja, di belakang aja. Nah, coba. Jadi sebetulnya hati kita ini hanya penuh dengan mahabbah kepada makanan saja. Nah, belum seneng seperti senangnya para sahabat kepada sholat, kepada amalan. Kalau sudah seneng benar, nanti mesti pengennya soft awal. Seperti seorang yaitu tabi'i, ingat saya Sa'id bin Musayyib. Maka dia ini tidak pernah sholat kok tidak soft awal, itu nggak ada. Selalu sholatnya itu mesti di soft awal. Beliau katakan beliau ini telah sholat di soft awal itu sudah 40 tahun. Wong itu istiqomah itu 40 tahun soft awal. Memang 20 tahun pertama beliau masih mujahadah, tetapi 20 tahun kedua itu ya dah, masuk ke 20 tahun kedua, maka sampai itu maka beliau katakan sudah jadi nikmat begitu itu sholat selalu di saf awal, datang awal. Insyaallah ya. Kalau kamu tidak belajar untuk bisa menikmati sholat ini, seumur hidup tidak akan bisa merasakan kenikmatan sholat sampai mati. Dan waktunya di dunia ini, nanti belajarnya di akhirat sudah nggak ada sholat di akhirat itu. Fariqun fil jannah, fariqun fil nar. Sholat itu nikmatnya di sini ini, kenikmatan. Kayak seperti ini loh, orang itu harus ditekan, dirinya itu harus dipaksa, memaksa diri, memaksa nafsu itu, menundukkan nafsu. Ini sebetulnya lebih nikmat daripada menuruti hawa nafsu. Memang awalnya itu seperti susah, tapi sebetulnya lebih nikmat daripada menuruti hawa nafsu. Contohnya apa? Contoh dunia saja yang mudah, karena kita ini otaknya masih otak dunia ya. Contoh dunia saja. Seseorang yang dianya ini kalau dapat uang saku dari orang tuanya, dia tidak membelanjakannya. Dapat uang saku 5.000, dia diambil 2.000, yang 3.000 ditabung, cukup 2.000 aja. Begitu dia ini sudah mulai MI, mulai kelas 1 sampai kelas 6, maka dia mendapatkan duit yang banyak. Maka dia akan mendapatkan duit yang banyak. Dia tahan nafsu untuk beli sana, beli sini, itu ditahan. Maka akhirnya dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak di akhirnya. Sedangkan itu teman-temannya tadi yang dia belanjakan semua duitnya, maka dia tidak dapat apa-apa. Loh, kok mendadak kamu jadi orang kaya seperti ini? Ya, karena saya selalu menabung. Nah, orang di dunia seperti itu. Kenapa kamu nggak ikut makan? Saya lagi menabung, makanan saya tak kirimkan di surga. Gimana kamu nabung? Saya puasa. Nah, saya hari ini puasa, makanannya tak kirim di surga. Kenapa kamu buang-buang hartamu? Saya lagi menabung. Kemana ini? Ini tabungan akhirat. Tak infakkan sana, tak infakkan sini. Hati tidak suka, tapi nggak empet. Hati sakit juga. Orang itu mesti senang kepada harta, tetapi begitu dia infakkan, terus saja dia tahan sedikit, tapi dia akan mendapatkan nanti yaitu keluasan rezeki nanti di surganya Allah SWT. Sudah begini, kalau masih belum paham lagi, lagi contohnya. Satu contohnya, kalau kamu harus habis capek amalan, yaitu puasa umpamanya, udah lapar habis-habisan kamu tahan, maka begitu berbuka kamu merasa betul-betul bahagia karena kamu dapat yaitu menahan nafsunya makan. Sedangkan yang tidak puasa, mereka yang tidak puasa tidak akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu dapatkan. Mesti seperti itu. Begitu kamu sholat tahajud habis-habisan malam, maka habis sholat tahajud pagi-pagi itu rasanya wajah itu berseri-seri. Kenapa engkau kok guyu seneng? Karena malam itu habis sholat tahajud. Betul nggak? Betul kan? Nah,
Berarti ada rasa kebahagiaan tidak bisa didapatkan oleh orang yang nggak tahajud. Kalau orang itu ya aslinya sudah hafid Quran, kemudian tidak pernah membaca Al-Quran, terus Qurannya sama hilang, lihat saja, cemberut aja orang seperti itu. Iya nggak? Kamu kok susah terus? Saya nggak tahu kenapa susah. Kamu dulu ngafal Quran? Iya dulu hafal. Masih kamu baca? Saya tidak baca lagi. Coba baca lagi, kamu hafalkan lagi. Nah, hafalkan lagi, dapat 1 juz saja. Loh, kok sudah nampak bersinar ini wajahnya? Kenapa ini? Ada rasa bahagia karena sudah kembali lagi amalannya. Seluruh amalan seperti itu. Seluruh amalan seperti itu mendatangkan kebahagiaan. Kamu infak mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya melampiaskan nafsu saja yang mendatangkan kebahagiaan. Itu hanya kebahagiaan sementara. Habisnya ngowos. Gak bagian apa-apa. Orang hambur-hamburkan hartanya, habisnya dia tekan kesusahan. Dan kesusahan. Makanya coba lihat, kenapa orang-orang kafir itu, apa yang diamalkan orang kafir? Orang-orang kafir membuat hiburan-hiburan, di mana-mana dibuat hiburan. Karena apa? Mereka kesusahan. Mereka tidak mendapatkan bahagiaan sama sekali. Dilampiaskan nafsunya, tambah melaskan nafsu, tambah susah mereka. Tambah lagi, hiburan lagi, hiburan lagi, hiburan lagi, sampai habis umurnya untuk membuat hiburan-hiburan yang baru lagi, karena masih susah juga. Akhirnya ketika sudah pusing minum khamr digigit minum khamr sampai teler, biar apa? Biar lupa kesusahannya. Lupa sementara, begitu sudah ingat susah lagi. Nah, akhirnya apa? Narkoba. Nah, pokoknya kalau otaknya itu belum dirusak, itu pokoknya masih susah. Sebenarnya mudah saja. Kenapa susah-susah? Kentes das itu, pukulan batu, itu sampai gila. Nanti gila sudah gak susah orang. Wong pengen gila aja kok dadak pakai macam-macam, khamar, pakai narkoba, tutuk ndase watu dan gila. Mereka cari kebahagiaan, nggak dapat. Kebahagiaan itu ada pada amal agama, memperhawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kondisi mereka ini sebelum masuk surga pun bahagia kayak ahli surga. Sudah bahagia kayak ahli surga. Ahli amal seperti itu sebelum di surga. Coba ahli surga itu apa? Ahli surga itu di hatinya tidak ada rasa susah, di hatinya ini tidak ada rasa dendam. Enak, begitu blong-blongan ahli surga itu. Maka orang ahli amal yang dipikir itu hanya Allah, menghadapnya hanya kepada Allah, maka hatinya seperti itu, kosong, hanya ngadep kepada Allah, hanya ngadep kepada Allah. Maka banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum ini amalannya adalah membersihkan hati gitu saja. Ada satu sahabat dikatakan oleh baginda Nabi, dia ini adalah ahli surga. Maka ketika diteliti apa amalan, padahal amalannya biasa-biasa aja. Amalannya apa? Ternyata amalannya itu ngeblongnya hati. Sudah semua madlimah-madlimah yang dibuat oleh saudara-saudara Islamku kepada diriku, maka semuanya adalah halal. Udah gak masalah. Aku takut nanti kalau aku bertemu Allah, aku menyusahkan saudara Islamku nanti di akhirat. Maka aku gak pengen menyusahkan, sudah tak halalkan. Blong begitu. Nah, dia sendiri blong. Kesusahan tidak ada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang itu jauh dari agama, maka dia ini akan semakin susah. Semakin orang ini banyak amal agama, maka dia itu akan semakin bahagia. Ya seperti itu. Ibadah, sholat, waju'ilat qurratu aini fis sholah tadi. Allah telah jadikan kebahagiaan baginda Nabi ini di dalam sholat. Maka senangannya baginda sholat, bahagia, senang. Insya Allah ya. Nah ini harus dilatih. Semua akhlak yang baik itu bisa dilatih. Bukan tidak bisa dilatih, semuanya bisa dilatih.
Siapa yang usaha maka dia akan dapatkan. Semuanya itu bisa dilatih. Muasarah yang baik, akhlak yang baik, semua dilatih. Dilatih apa-apa itu karena Allah. Di antara latihannya itu, kata Imam Syafi'i, setiap amal itu hendaknya kamu bicara dulu sama dirimu sendiri. Wahai diriku, kamu amal ini, apa kamu ini untuk apa? Pengen apa? Pengen surganya Allah, pengen ridha Allah, ya. Takut apa? Takut kemarahan Allah, takut yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus baru amal. Nanti jadi enak, jadi ikhlas. Dilatih seperti itu asal mulanya. Nanti akhirnya jadi ikhlas. Begitu ikhlas, nanti belum enak begitu. Seperti Nabi Isa alaihissalam, beliau ini kalau dikatakan kalau ditempeling pipi kirinya, disiapkan pipi kanannya. Mau lagi silahkan aja katanya. Nah. Sabar, kesabaran. Di antaranya itu akan mendatangkan akhirnya sifat yang baik, yaitu sifat sabar. Akan mendatangkan juga sifat sabar. Karena dengan kesabaran itu akan mendatangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan nanti akhirnya. Kalau orang sabar dalam ibadah, maka dia jadi istiqomah. Orang sabar dalam musibah, dia tidak akan putus asa. Orang sabar di dalam menahan nafsunya, maka dia akan jadi orang mulia. Orang sabar di dalam menahan dirinya dari seluruh kemaksiatan, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nabi katakan tidak ada rizki yang lebih luas melebihi rizki sabar. Rizki sabar luas. Orang sabar dalam urusan dunia, maka dia akan jadi qanaah. Orang sabar dalam urusan sedikitnya harta, maka dia akan jadi zuhud. Sabar. Maka urusan sabar ini sendiri ini supaya sering ditarghibkan dan mengingatkan satu sama lain. Maka dikatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tawashaw bil haqq, saling mengingatkan untuk amal agama. Tawashaw bis sabr, saling mengingatkan untuk membetahkan diri dalam amal ini. Ini sekarang tawashaw bil haqq mungkin sudah ada, tapi tawashaw bis sabr masih kurang. Kenapa santri-santri yang sedang mondok kemudian pulang sebelum selesai? Tidak sabar. Ini urusan dunia pun juga seperti itu. Kenapa orang si fulan itu ketika usaha kok selalu gagal? Tidak pernah sabar. Usaha sehari, 2 hari tidak sabar, udah ganti usaha lagi, nggak sabar, ganti usaha lagi, nggak sabar, nyungkur gonta ganti begitu aja akhirnya. Tidak akan jadi. Tapi orang yang sabar, apapun pokoknya orang sabar, mesti akhirnya dia ini mesti akan mulia.